Isim dari si bentuknya itu ada dua. Jadi isim kalau dilihat dari sisi bentuknya ada dua. Yang pertama adalah isim mu'rab. Mu'rab itu apa? Mu'rab itu adalah isim yang bisa berubah-berubah i'rabnya. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Nah, itu. Jadi isim mu'rab itu isim yang bisa berubah-berubah i'rabnya atau isim yang bisa menerima i'rab. Contoh di sini. Ja'a Zaidun. Jadi i'rab itu adalah perubahan akhir kalimat dalin lah. Nah, Ja'a Zaidun. Nah, jadi dun ini namanya i'rab, yaitu perubahan akhir kalimat. Nah, Zaidun ini itu adalah isim mu'rab. Kenapa? Karena i'rabnya bisa berubah-berubah. Ja'a Zaidun ketika dia jadi fa'il maka tandanya rofa'nya dengan dhamma. Ra'aitu Zaidan. Ra'aitu Zaidan. Nah, ini. Yang tadi Ja'a Zaidun karena jadi fa'il, yang kedua Ra'aitu Zaidan. Di sini kedudukan dia itu menjadi maf'ul, objek. Maf'ul itu hukumnya nasab, nasabnya dengan fathah. Yang ketiga marartu bi Zaidin. Nah, ini bi Zaidin. Nah, ini baca din kenapa? Karena kemasukan huruf jar ba. Jadi Zaitun ini kalimat isim, nah, isimnya isim mu'rab. Jadi isim yang bisa menerima i'rab atau isim yang bisa berubah-berubah i'rabnya. Di lain waktu dun jadi fa'il, ketika dia jadi maf'ul ya dibacanya Zaidan, dan ketika dia kemasukan huruf jar dibacanya Zaidin. Nah, karena dia bisa berubah-berubah mulai dun dan din, maka Zaid ini namanya isimnya isim mu'rab. Nah, ada seandainya kita apa itu cari yang lain. Nah, contohnya al-ustadzu masalah. Al-ustadzu artinya guru. Al-ustadzu ini juga isimnya isim mu'rab. Karena apa? Karena i'rabnya bisa berubah. Karena huruf terakhir zal ini bisa berubah-berubah. Ja'a al-ustadzu. Ra'aitu al-ustadza, marartu bil ustadzi. Jadi ustadzu bisa ustadzu, ustadza, ustadzi. Jadi ustadz ini namanya isimnya isim mu'rab. Kemarin kita sudah belajar nama isim mangkus. Nah, contohnya al-qadi ini juga isim mu'rab. Cuma i'rabnya kan dikira-kirakan. Ja'a al-qadi. Ra'aitu al-qadiya. Marartu bil qadi. Itu. Dalam keadaan rofa dan jar, al-qadi i'rabnya dikira-kirakan. Tapi dalam keadaan nasab, ra'aitu al-qadiya, i'rabnya ditampakkan. Atau isimnya isim maksur, contohnya al-fatah. Al-fatah ini juga isim mu'rab, tapi i'rabnya itu dikira-kirakan. Ja'a al-fatah, ra'aitu al-fatah, marartu bil fatah. Tetap fatah kan gitu. Ini juga isim mu'rab, tapi i'rabnya dikira-kirakan di alif ini. Nah, alif ini karena memang alif itu tidak bisa menerima harokat. Tapi dia namanya isim mu'rab karena bisa menerima i'rab tadi. Ja'al fata, nah, dia itu fa'il. Fa'il hukumnya rofa'nya doma. Domanya dikira-kirakan di alif ini. Ra'aitu al-fata. Ra'aitu saya melihat al-fata. Al-fata jadi maf'ul. Maf'ul hukumnya nasab. Nasabnya dengan fathah. Fathahnya mana? Dikira-kirakan di alif ini. Dikira-kirakan. Marartu bil fata. Saya melewati pemuda. Kemasukan huruf jar bi. Nah, majrur tanda jarnya apa? Dengan kasroh. Mana kasrohnya? Dikira-kirakan. Jadi al-fata, al-qadi, nah, ini namanya juga isim mu'rab. Walaupun i'rabnya dikira-kirakan.
Yang kedua, jadi yang pertama isim mu'rab yaitu isim yang bisa menerima i'rab atau isim yang bisa berubah-berubah i'rabnya. Jadi i'rab itu perubahan akhir kalimat ini. Tun dan tin. Nah, itu namanya i'rab. Jadi kalau ada isim kok bisa berubah-berubah, baik perubahannya itu secara lafzi, kelihatan, atau secara dikira-kirakan, atau qadhifata, kok bisa berubah-berubah, bisa menerima i'rab, namanya isimnya isim mu'rab. Yang kedua, ada namanya isim mabni. Nah, yang kedua namanya mabni. Jadi mabni ini kebalikan dari mu'rab. Kalau mu'rab itu isim yang bisa berubah-berubah i'rabnya atau isim yang bisa menerima i'rab. Nah, kalau mabni ini nggak bisa. Jadi mabni ini adalah isim yang tidak bisa menerima i'rab. Jadi akhir kalimatnya nanti tidak bisa berubah-ubah seperti tun dan tin. Jadi akhir kalimatnya itu cuma satu harokat itu aja, satu bentuk itu aja. Namanya mabni. Nah, mabni ini ada 6. Jadi isim mabni ada 6. Jadi selain 6 ini mu'rab. Nah, jadi yang kita hafalkan cuma yang mabni saja. Jadi selain isim 6 nanti yang disebutkan nanti, selain 6 itu namanya isimnya isim mu'rab. Isim mabni yang pertama adalah isim dhamir. Yang pertama dhamir. Dhamir itu kata ganti. Contoh di sini huwa zaidun. Huwa tetap huwa. Huwa itu dia. Atau anta. Anta tetap anta seperti ini. Huwa tetap huwa. Anti untuk perempuan, kamu perempuan. Ya tetap anti. Nah, itu. Jadi isim dhamir ini huruf akhir harokat dari huruf terakhirnya itu tidak bisa berubah-ubah layaknya kalimat zaid. Jadi huwa ya tetap huwa, anta tetap anta, anti ya tetap anti, seperti itu. Ya kasroh ya fathah ya fathah. Jadi tidak bisa ganta-ganti seperti layaknya isim mu'rab. Oleh karena disebut dengan isim mabni. Jadi isim mabni itu yang pertama dhamir, kata ganti. Ada huwa, huma, hum. Nah, hum yang bermakna mereka, yaudah sukun. Nah, gitu. Jadi tidak bisa ganta-ganti seperti harokat zaitun, tun, dan tin nggak bisa. Kalau hum ya hum, anti ya gitu. Jadi yang pertama adalah isim dhamir. Jadi isim dhamir itu mabni. Dalam artian bentuk atau harokat dari akhir kalimatnya itu tidak bisa berubah-ubah. Ya itu tuh. Kalau seandainya fathah ya fathah, seandainya sukun ya sukun. Itu namanya mabni. Yang kedua dari isim mabni adalah isim isyarah. Isim isyarah itu isim untuk menunjukkan sesuatu. Contoh, hadza ini. Hadza ini untuk laki-laki. Hadza qalamun. Nah, gitu. Jadi hadza ya udah bentuknya ya sini. Harokat terakhirnya enggak ada, sukun seperti itu. Hadhihi ya udah bentuk akhirnya seperti ini. Harokat terakhirnya ya kasrah seperti itu untuk perempuan. Nah, jadi hadza, hadhihi itu bentuk akhirnya, bentuk atau harokat dari akhir kalimatnya itu ya seperti itu, gak bisa berubah. Walaupun dia itu jadi fa'il, contohnya ja'a hadza, jadi fa'il, contoh ja'a hadza datang hadza orang ini, nah itu tetap hadza. Atau dia dalam keadaan jadi maf'ul, ra'aitu hadza, nah itu ra'aitu saya melihat hadza orang ini, tetap hadza, tidak berubah. Karena memang isimnya isim mabni, yaitu isim yang tidak bisa menerima i'rab. Itu isim isyarah. Dzalika untuk yang jauh, tilka itu untuk perempuan, dan lain sebagainya. Jadi isim isyarah itu juga isim yang mabni, isim yang tidak bisa menerima i'rab. Dalam artian
akhir dari kalimat itu tidak bisa berubah-berubah. Kemudian yang ketiga dari isim mabni adalah isim mausul. Mausul. Contoh di sini adalah alladzi. Nanti mausul bisa dibahas di bab selanjutnya. Contoh alladzi. Alladzi itu dalam keadaan bagaimanapun bacanya tetap alladzi. Nah, itu. Seandainya ada jadi fa'il, ja'a alladzi, tetap alladzi. Ja'a atau ghoba, contohnya ghoba. Ghoba, ghaib alladzi, orang, marido yang sakit. Orang yang sakit itu ghaib. Jadi alladzi sini kedudukannya jadi fa'il. Jadi fa'il kan hukumnya, tapi dia itu mabni. Mabni apa? Mabni sukun. Di alladzi ya, dia dalam keadaan jadi fa'il, rofa ya tetap alladzi, atau dia dalam keadaan maf'ul, jadi maf'ul pun tetap alladzi. Contoh ini ra'aitu, saya melihat alladzi marido, saya melihat orang yang sakit. Alladzi nanti caranya di alladzi tetap bacanya alladzi walaupun kedudukannya jadi maf'ul. Mabni apa? Mabni sukun. Jadi bentuk dari akhir kalimatnya alladzi yaitu ya ini tidak bisa berubah-berubah seperti layaknya isim mu'rab dun dan tin. Nah, jadi ghaba alladzi, ra'aitu alladzi, marartu bihi alladzi, seperti itu. Jadi harokat dari ya-nya ini, bentuk dari ya-nya ini nggak bisa berubah-berubah. Namanya isim mabni, yaitu isim yang tidak bisa menerima i'rab. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Nah, jadi i'rab itu dun dan tin, namanya i'rab itu perubahan akhir kalimat. Nah, isim mabni ini akhir kalimatnya tidak bisa berubah. Jadi mabni tetap dalam keadaan seperti itu, tetap dalam keadaan aslinya. Kemudian dari isim mabni selanjutnya adalah isim istifham. Istifham ini untuk bertanya. Contohnya di sini adalah man fil ghurfa. Nah, itu. Man siapa fil ghurfa? Man itu ya tetap sukun seperti ini. Jadi huruf terakhir, harokat terakhir dari kalimat man yaitu sukun, nunnya sukun, yaitu mabni sukun. Gak bisa berubah-berubah, tetap man gitu bacanya. Man fil ghurfa. Nah, itu. Jadi tidak bisa berubah. Kalau ini man fil ghurfa, dia kedudukannya kan menjadi mubtada. Mubtada kan rofa, rofa kan doma. Tapi karena dia mabni, ya tidak bisa dikasih i'rab doma. Jadi man ya tetap harokat bentuknya seperti ini. Jadi nggak bisa menerima i'rab. Nanti cara mengirobnya isim mu'rab dan isim mabni nanti berbeda. Nanti jelaskan. Yang nomor 5 dari isim mabni adalah isim syarat. Isim syarat. Contohnya man yargud yakum, siapapun yang tidur maka dia berdiri. Man itu artinya siapapun. Nah, itu namanya isim syarat. Itu bagaimana keadaannya tetap man itu. Dalam keadaan nunnya itu sukun, tidak bisa berubah-berubah. Man yargud yakum. Nah, itu. Kemudian yang terakhir dari isim mabni adalah isim fi'il. Isim fi'il itu isim yang bermakna fi'il. Nanti juga disebutkan di bab terakhir. Ada isim fi'il madhi, ada isim fi'il mudhari, ada isim fi'il amr. Isim tapi mempunyai makna madhi, isim akan tapi mempunyai makna seperti fi'il mudhari, isim akan tapi mempunyai makna seperti fi'il amr. Namanya isim fi'il. Isim fi'il ini juga mabni, dalam artian tidak bisa berubah huruf akhirnya. Harokat huruf akhir. Contohnya makanaka ya Zaid. Makanak. Makanaka itu artinya usbut, tetaplah di situ. Nah, jadi kalau kita mau bilang kepada orang yang
jangan kamu pindah-pindah, tetap di situ saja. Itu bahasa Arabnya makanak itu. Makanak itu maksudnya tetap di situ aja, jangan pindah-pindah. Jadi makanak itu ya ini. Makanaka itu. Ka itu kan untuk mukhotobnya. Kalau perempuan ya makanaki ya gitu. Jadi huruf terakhirnya nun. Huruf terakhirnya nun. Jadi mabninya mabni fathah seperti itu. Nah, keadaannya tetap seperti itu. Nah, jadi mabni ada isim itu dari sisi bentuknya ada namanya isim mu'rab dan isim mabni. Isim mu'rab adalah isim yang bisa menerima i'rab atau isim yang bisa berubah-ubah i'rabnya. I'rab itu adalah perubahan akhir kalimat. Berubahnya akhir kalimat tun dan tin. Itu adalah namanya i'rab. Nah, yang kedua adalah isim mabni. Isim mabni itu isim yang tidak bisa menerima i'rab. Dalam artian bentuk akhir dari kalimat tersebut, dari kalimat isim tersebut tetap sesuai aslinya, tidak bisa berubah-ubah. Nah, isim mabni ada 6. Pertama isim dhamir, yang kedua isim isyarah, yang ketiga isim mausul, yang keempat istifham, kelima syarat, isim syarat, yang keenam adalah isim fi'il. Nah, 6 ini isim mabni. Dalam artian tidak bisa menerima i'rab. Selain 6 ini masuk kepada isim mu'rab, yaitu isim yang bisa menerima i'rab. Mabni isim yang tidak isim mu'rab isim yang bisa menerima i'rab. Kalau mabni isim yang tidak bisa menerima i'rab. Kalau mu'rab itu bisa menerima, kalau mabni tidak bisa menerima i'rab.